Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jagoan Film. Di video kali ini, saya bakalan ngebahas sinopsis film Body of Lies yang bergenre war thriller. Sebenarnya film ini sangat kontroversi sekali saat diluncurkan karena tersirat bahwa teroris adalah Islam. Film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai tokoh utama yang bernama Roger Ferris. Cerita ini mengambil latar di negara Timur Tengah. Film ini bisa dibilang film yang dibenci beberapa orang karena dirasa menyudutkan salah satu agama yaitu Islam. Oke, berawal dari Manchester, Inggris, beberapa pasukan khusus Inggris yang akan menangkap teroris. Namun rencananya gagal, sehingga teroris meledakkan diri sendiri dan terjadilah ledakan bom yang melukai beberapa orang di lokasi kejadian. Agen CIA, Roger Ferris, ditugaskan pergi ke Timur Tengah untuk menemukan jaringan teroris ini oleh Huffman. Ferris mempunyai teman mata-mata di Irak yang bernama Bassam. Bassam mempunyai info bahwa salah seorang teroris yang bernama Nizar mau memberikan informasi asalkan Nizar bisa hidup karena Nizar diharuskan meledakkan diri oleh jaringan teroris tersebut. Nizar akhirnya menjadi umpan agar pasukan teroris keluar. Namun rencana Ferris gagal, yang kemudian Ferris dan Bassam pergi ke utara Irak menuju kediaman yang diberitahu Nizar, namun akhirnya dikejar oleh pasukan teroris. Ferris dan Bassam ditembak oleh RPG. Bassam pun meninggal di tempat, sedangkan Ferris dibawa ke kamp tentara Amerika di Qatar. Setelah mendapatkan informasi lebih banyak tentang keberadaan jaringan teroris ini, Ferris berangkat ke Amman, Yordania. Di Amman, dia bertemu dengan Hani, seorang pemimpin di Yordania. Ferris mengajak kerjasama dengan memberikan informasi bahwa ketua jaringan teroris ada di negaranya. Hani pun membantu dengan syarat Ferris tidak boleh berbohong kepadanya. Ferris pun pergi memeriksa tempat yang dicurigai bersama agen dari Amerika dan Yordania. Akan tetapi, Huffman malah membawa agennya sendiri, sehingga misi pengintaian gagal dan agen itu harus diberhentikan oleh Ferris. Terjadi perkelahian, Ferris pun digigit anjing sehingga harus disuntik rabies. Di klinik, Ferris bertemu dengan seorang perawat bernama Aisyah. Organisasi teroris pun kembali meledakkan bom di negara Belanda. Sekitar 75 orang dinyatakan tewas. Ferris pun dibawa oleh Hani ke padang gurun bertemu dengan salah satu teroris. Teroris ini bernama Kerami. Dia diberi harta berlimpah oleh Hani yang diberikan kepada ibu Kerami. Hani meminta Kerami untuk menolongnya jika diperlukan. Kerami pun pergi dan berterima kasih. Huffman meminta Kerami kepada Hani, namun ditolak. Hingga akhirnya Huffman menyuruh agen di Yordania untuk menculik Kerami, namun Kerami berhasil kabur. Ferris datang kembali ke klinik untuk disuntik rabies dan mengajak Aisyah keluar. Ferris pun berjalan-jalan dengan Aisyah, namun selama Ferris bersama Aisyah, tempat yang dicurigai kediaman pemimpin teroris dibakar untuk menghilangkan bukti. Hani pun marah kepada Ferris dan mengusir Ferris untuk kembali ke Amerika. Di Amerika, Ferris dan Huffman berdebat dan Ferris mengusulkan sebuah ide untuk memancing ketua teroris keluar, yaitu dengan cara membuat jaringan teroris sendiri yang lebih hebat dari Al-Salem, dengan tujuan agar Al-Salem berkomunikasi dengan teroris buatan Amerika ini. Ferris pun mulai menjebak anggota yang terkait dengan teroris untuk menjadi umpan. Omar Sadiki dijadikan tokoh utama teroris yang direncanakan Ferris. Ferris pun kembali ke Yordania bertemu dengan Aisyah. Aisyah pun mengajak Ferris ke rumahnya untuk bertemu kakaknya. Dessert pastry. Oh, the kids are going to love it. Riyadh. Sorry about that. So am I. I probably should have kept my... No, I'm sorry, sir. He cannot fly up. Hello there, Mr. Siddiqui. It's Brad Scanlon. Terjadi ledakan di Turki. Ledakan ini adalah buatan Amerika mengatasnamakan Omar Sadiki. Rencana pun berhasil. Omar Sadiki dibawa ke tempat Al-Salem
namun dia mengelak bukan dia pelaku peledakan bom di Turki. Aisyah diculik. Paris dapat telepon agar datang menyerahkan diri apabila ingin bertemu kembali dengan Aisyah. Akhirnya Paris pergi sendiri. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Paris dapat menyelamatkan Aisyah? Apakah ketua jaringan teroris dapat tertangkap? Teroris memang tidak dibenarkan, apalagi mengatasnamakan Islam dengan membunuh sesama manusia. Mereka bukan Muslim yang sebenarnya, yang diharuskan saling menyayangi dan menghargai sesama. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Subscribe channel Jagoan Film untuk info sinopsis film-film lainnya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin.